Oke, welcome to Total Politik. Kali ini gue udah bersama seorang bos media yang sudah ditunggu-tunggu. Bukan bos lah bro. Ya, apa lo? Pengusaha UMKM. Berarti lo menterinya Pak Teten ya? Bukan Joni Plate ya? Ini Plate. Selamat datang Pangeran Siaa. Halo bro. Thank you udah diundang akhirnya ya. Akhirnya gue susah banget loh menemui orang ini loh. Mas. Iya, lu sibuk banget gitu loh bro. Nyangkul bro, sawah bro. Kalau mau nuai kan tanamnya itu pupuknya sebar-sebarin tuh. Iya. Kalau Pange kan gue lihat konten lo sama Panji malah waktu itu kaget banget gue. Gila ya gitu. Ini kawan nih pernah gue cek kan video lo Kami Tidak Takut tuh lo jadi backing vokal begini-begini lo gue lihat. Sampai sekarang lo jadi bos media. Gimana transisi lo dari pelaku sebagai pelaku industri kreatif jadi seorang bisa gue bilang entrepreneur lah di dalam hal ini bro. Sebenarnya gue jadi seorang entrepreneur media itu bukan sesuatu yang gue rencanakan. Jadi gue bukan cita-cita sebenarnya. Gue kalau disuruh milih ya bro ya, gue sih pengennya nulis sebenarnya. Gue pengen nulis, gue pengennya ya bikin video, it's fine gitu. Tapi gue merasa bahwa pada saat apa yang tersedia di pasar itu nggak cukup untuk mengakomodasi apa yang ingin lo lakukan, ya jalan terbaik ya bikin sendiri lah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau dibilang bagaimana transformasinya buat gue, ini hal yang sampai sekarang juga gue masih belajar sebenarnya. Gue nggak pernah belajar bisnis bro. Iya makanya gue. Kalau jadi host Bein Sport segala macam. Iya. Kalau urusan media gue udah ngelotok lah kira-kira gitu kan. Jadi ini sebuah proses yang buat gue sampai sekarang masih terus berjalan. Gue masih terus belajar juga sebenarnya. Kan? Jago bikin kopi sama bisa jual kopi itu kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda gitu. Jadi menurut gue ya satu trait yang paling penting buat gue dimiliki bagi seorang entrepreneur, termasuk nih yang gue pahami juga adalah gue harus tahu gue nggak taunya apa. Dan gue mencari bantuan dengan merekrut orang-orang yang lebih tahu daripada gue sebenarnya. Apa misalnya? Contoh misalnya. Apalagi di media yang nggak lu tahu gitu loh. Cara jualannya bro. Ya kan? Gimana caranya untuk bisa making sustainable revenue stream misalnya gitu. Ya gue sih tahu-tahu aja, tapi kan belum pernah melakukannya kan. Nah, gue harus nyari orang yang lebih paham daripada gue gitu. Gue bukan seseorang yang piawai accounting misalnya. Lo kasih gue neraca, pusing gue bacanya dulu kan. Gue harus tahu orang yang bisa ngajarin gue dan lebih tahu daripada gue gitu. Jadi banyak lah segala macam aspek di dalam bisnis media ini yang mungkin kalau hard skills-nya kan bikin konten, bikin nulis, bikin video, interview. Pokoknya kalau mau bikin kegaduhan di media, ya gue paham lah caranya gimana. Tapi untuk bisa bikin... Bukan hanya paham, tapi Anda sudah melakukan. Betul. Kami berpikir Anda melakukan. Betul. tapi bagaimana itu menjadi sebuah bisnis, ya that's a whole different ball game sih. Apa beda paling fundamental menurut lo dari pelaku jadi seorang pedagang? Gue jemput lu pedagang. Iya. Saudagar konten. Saudagar konten. Lu gabung Kadin nggak sih? Mungkin harus kali ya. Iya, kayaknya lu gabung Kadin perlu tuh. Menurut gue sih, iya itu. Pada waktu lo bikin tulisan atau bikin video, bikin produk media, yang lo butuhkan kan hanyalah apakah ini menarik buat orang, apakah ini memberikan informasi buat audiens atau enggak, dan apakah ini jadi sebuah hal yang ada added value-nya bagi diri sendiri, bagi media tempat bekerja, maupun juga bagi audiensnya. Tapi pada waktu lo menjadi bergerak di bidang bisnis media, ya, lo harus ada satu aspek lagi yang lo pikirkan, bahwa satu hal yang jarang dipikirkan ketika orang ngomongin media bisnis adalah gimana caranya ini nggak hanya sekedar jadi hobi dalam tanda kutip, tapi bisa jadi sebuah skema bisnis di mana berarti ada proses mendatangkan revenue di sana. Ada proses expense juga. Gimana caranya biar bisa balance? Gimana caranya biar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa double di masa mendatang, triple atau bahkan quadruple gitu. Setelah kita mencapai titik tertentu, gimana caranya mungkin kita bisa scale up. Sekarang kita punya satu media, mungkin kita akan bikin 2 media ke depannya. Box to box segala macam kan, kayak Coach Justin, Lubina, semuanya Lubina. Box to box itu by the way itu disclaimer itu beda company ya sama Asumsi ya. Iya, beda. Itu beda company karena itu khusus podcast aja, audio aja gitu kan. Tapi emang media ini kan jadi sebuah hal yang sebenarnya hal yang gue tuh dari dulu pengen kerja di media dari zaman gue masih sekolah gitu. Ada
3 passion gue sebenarnya dulu pas gue masih sekolah ya. Jadi satu itu sepak bola, Ya. terus politik. Yang mana itu tercapai juga. Betul, Ya. udah. Jadi menurut Ya. gue udahan lah. Ya. Buat bola menurut gue satu hal yang mungkin gue belum lakukan. Kalau main kan gue nggak bisa ya. Kalau gue jago, gue udah jadi pemain bola soalnya. Jadi karena gue nggak bisa main bola, gue ngebacot soal bola aja. Mungkin kalau soal bola, mungkin one day gue pengen punya klub bola kali. Karena lagi ngetren dulu soalnya. Ya. Tapi itu ntar lah, masih jauh lah, masih jauh lah. El Presidente ya. Iya. Dari Itali ke sono. Yo. Coba itu ntar lah. Menurut gue juga Lu punya. ada pikiran mau punya klub bola berarti? Kalau mau nyalek. Kalau gue malah bukan urusan buat Iya. nyalek, bro. Menurut gue klub bola itu apa ya? Itu Passion ya. iya, passion aja gitu. Tuh ntar lah, one day. Terus satu lagi, Oh, berarti kalau di bola Pange yang belum dicapai memang terlibat langsung dalam pengelolaan sepak bola itu yang belum tercapai. iya. Oh, oke. Karena kan gue selama ini adalah di media sepak bola Iya, kan, oke. bisnis medianya gitu. Soal politik gue juga punya ketertarikan yang besar pada ke arah sana. Gue sebenarnya ketertarikan politik tuh awalnya gara-gara sejarah sih, bro. Gue suka sejarah soalnya, dan itu dengan sendirinya gue secara alamiah juga tertarik sama proses politik. Dan maka asumsi kan dibikin awalnya ngomonginnya karena affair sama politik Iya, ya. Karena waktu itu pas kita dibikin 2015 waktu channel YouTube aja, terus 2017 jadi proper company, waktu itu belum ada nih yang kayak total politik, belum ada waktu itu Iya, kan. iya, Jadi ya kita salah satu yang pertama untuk filling the gap Ya, lah. kita aja niru asumsi. Itu sih bro sebenarnya. Jadi apa ya untuk Berarti di politik yang belum juga masuk ke politik berarti ya. Bikin partai itu punya ikut jadi. buat gue sih selalu bilang ya, gue nggak pernah bilang enggak gitu, itu never say never. cuman buat gue dalam mungkin 5-10 tahun 15 tahun ke depan mungkin interest gue nggak di situ sih bro. Ada orang bilang 20 tahun lagi, bro. Kejadian juga. Mungkin cuman buat sekarang fokus gue nggak di situ. Nah, sama ini satu lagi. Lu kalau gua ngelihat lu sama Iman Safei itu udah kayak Soekarno Hatta itu. Masa bro? Ya, dua serangkai gitu ya. Yang jadi Soekarno siapa, yang jadi Hatta siapa bro? Nah, lu tentuin aja sih, tergantung siapa yang bawa proyek. Kalau Iman yang lagi bawa proyek, dia Soekarno-nya. Kalau lu yang lagi bawa proyek, lu Soekarno-nya. Kayaknya ya, dalam pikiran Gue pengennya jadi Tan Malaka padahal bro. Kayak kelihatan gitu kan. Iya. Nah, lu ada yang mengejutkan orang, lu kayaknya Iman kita pisah jalan. Nah, gitu. Apa yang terjadi, bro? Ya menurut gue Ini by the way, gue udah tanyain sama Iman di podcast gue. Nah, makanya gue biar cover both side gitu. menurut gue pada waktu kita ngebangun sebuah organisasi atau sebuah bisnis, lalu ada perbedaan cara pandang untuk visi mengembangkan apa yang kita bikin bareng-bareng gitu, buat gue itu sebuah hal yang sangat lumrah ya untuk jalannya sendiri-sendiri gitu. Ya orang aja bisa pindah partai gitu kan, ya kan? Berkali-kali gitu. Orang bisa bikin organisasi yang berbeda. Buat gue itu hal yang hal yang natural aja sih bro sebenarnya. Memang ada beda visi bisnis ke depan atau gimana? Ya perbedaan cara memandang masa depan lah, kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih jawabannya sama lah sama Iman juga kayak begitu, normatif. Kan ini praktisi media semua kan. Saya belajar dari teman-teman politisi lah banyak kan. Menurut lu bro, lu pernah bilang bahwa nggak ada, gua selama ketemu politisi nggak ada politisi yang bodoh menurut lo. Menurut gua nggak ada yang sebodoh itu, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Gua selalu bisa nangkep nih orang sebenarnya ada lah. Pinter-pinter sedikit gitu, ada gitu. Itu sih menurut gua. Maksud gua, tapi di publik kan nggak nangkep kayak begitu. Betul, ya. betul. Apa yang menurut lu membedakan antara lu yang menginterview ini dengan apa yang ditangkap oleh publik gitu? Buat gua politisi tahu betul gimana cara positioning diri mereka di ruang publik dan melakukannya dengan sadar pula gitu. Gue boleh ngambil contoh kali ya. Mungkin ya semoga beliau nggak keberatan gue cerita soal ini gitu. Dulu waktu gue masih punya program di sebuah TV nasional, kita wawancara yang bareng sama Iman juga sebenarnya. Di somasi. Bukan itu. Kalau itu bareng Panji. Kalau itu bareng Panji. Itu udah lama, itu 11 tahun lalu. Nah, ini baru mungkin 2-3 tahun lalu lah kira-kira gitu. Kita datang interview Pak Fadlizon. Ya. Waktu itu masih jadi wakil ketua DPR ya. Kita datang ke ruangannya, itu ngobrol-ngobrol. Begitu kamera menyala gitu. Ya
Pak Fadli ini kan punya branding tersendiri ya Iya. sebagai seorang politisi gitu ya. Iya. Dan Legit gitu ya. Dan dia stay on brand di Iya. kamera gitu. Jaga brand lah. Jaga brand gitu. Setelah kameranya mati gitu. Lu ngomong cukup panjang setengah jaman ada kali berlanjut gitu ya. Gue komentar soal kan gue tahu Pak Fadli itu kan juga penggemar sejarah ya, punya Iya. museum di rumahnya. Iya. Di dalam Punya ruang batu-batu cincin. betul di Dulu waktu jadi ketua Iluni FIBUI, bro, program unggulannya ada 2. Pertama itu pameran batu akik, yang kedua sosialisasi 4 pilar. terus di dalam ruang kerjanya tuh ada foto-foto figur sejarah gitu, ada foto kalau nggak salah gue inget itu foto Bung Karno, Bung Hatta, ada fotonya Syahrir. Terus gue tanya kan, Pak Hadi, foto Tan Malaka mana? Karena harusnya ada juga di situ kan. Ada di satu sudut ruangan yang lain gitu. Jadi gue tahu betul gitu bahwa Pak Fadli ini sebenarnya bukan orang orang pintar lah gitu kan, orang cerdas gitu, dan kita sama-sama punya ketertarikan akan sejarah juga gitu. Nah, cuman kan itu berbeda ya kalau dibandingkan dengan apa yang dimaknai sama orang gitu. Jadi buat gue salah satu skill politisi yaitu untuk stay on brand tadi sih. Pak Fadli orang yang semuanya dikomentarin, nyinyir segala macam. Iya. Padahal dia ada isinya gitu, ada kapasitinya gitu ya. Menurut gue Dan passionate di situ. Menurut gue setiap politisi ketika melakukan sesuatu di ruang publik lebih sering itu based on kalkulasi sebenarnya. Oke. Gitu. Mereka sudah memperkirakan apa yang akan direspon, apa yang akan dimengerti, dan mungkin kemungkinan bagaimana publik memaknai hal tersebut. Gue bukannya ngebelain bahwa semua politisi jangan sampai disalah mengerti, nggak juga. Menurut gue banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan Iya, nggak mungkin oleh nggak mereka. blunder. Iya. Betul. Tapi Steven Gerrard aja blunder kan, apalagi politisi kan. iya, oke. Dia dipancing-pancing soal Liverpool gitu. Aduh. Cuman menurut gua ketika publik mungkin enggak dengan gini, ketika kita ingin sebagai publik ingin mengkritisi atau melihat sebuah duduk perkara, ketika kita tahu lebih dalam bagaimana situasinya, kenapa demikian, kita untuk nge-frame kritik kita pun gue rasa akan lebih bagus gitu. Jadi emang lebih terarah lah kira-kira gitu. Jadi kita kan harus tahu kalau kita mau bertarung dengan lawan gitu, kecenderungan dia seperti apa yang akan dia sajikan, bagaimana dia akan merespon gitu. Jadi itu sih kalau Dan dia lagi berbicara dengan segmen yang mana gitu. Betul. Ya kan? Mungkin kita nggak kena, tapi ada segmen yang kena banget sama Betul. narasi itu. Satu sosok yang gue favorit banget gue interview ya, itu berkali-kali bahkan gue undang itu Pak Fahri Hamzah kan. Iya. Gitu. Orang yang memang sangat pintar lah, sangat cerdas gitu. Dan gue sangat enjoy sebenarnya ngomong sama Pak Fahri, dan gue merasa agak bahaya juga sebenarnya. Karena gue merasa kok tiap kali dia ngomong gue percaya gitu. Itu bahaya. Itu bahaya sebenarnya kan. Kayak gitu. Cuman Kayaknya benar juga nih orang. bener juga gitu kan ya. Jadi buat gue itu memberikan cara gue mengerti para tokoh politik ini. Sekarang gue jadi punya sebuah horizon baru sih. Bahwa yang namanya kritis itu gue rasa perlu, skeptis bahkan terhadap mereka itu perlu, tapi tanpa kita benar-benar mengerti ini orang arahnya mau kemana sih, kita mungkin juga tidak akan bisa memberikan respons dengan tepat gitu. Ya, gue balik ke acara politik lu pas Pilpres lalu gitu ya. Pangeran Mingguan kan di launch pas itu ya, kan. Menurut lu dari semua debat gitu ya, yang paling banyak yang nonton kan yang Valdo Marian ya gitu. Terus Budiman sama Fahri gitu ya. Nah, ini kan Budiman Fahri dan Valdo Rian nih dua politisi yang beda generasi nih dua-duanya. Yeah. Nah, gimana lu ngelihat generasinya Bang Fahri sama generasinya Valdo Rian ini, apa sih hal yang paling mencolok dari style atau dari narasi, atau sama aja sih menurut lo? Sebenarnya kalau Valdo sama Rian, gue merasa secara ideologi bahkan lu penemu Valdo Rian menurut gue. Oh iya, kalau itu sih iya, karena gue inget seminggu habis video itu dibikin, launching, ada TV bikin yang serupa gitu, format pokoknya sama. Tapi anyway. Dan bahkan posternya sama pula gitu, ngalap. Anda berarti kita berhasil. TV? Ya. Berarti kita berhasil dapat formula. Gue merasa gini, kalau Valdo sama Rian ya, makanya mungkin gue nggak heran karena mereka di partai yang sama gitu. Gue tidak melihat ada perbedaan pandangan politik mereka berbeda kubu iya gitu. Tapi apakah berbeda ideologi, gue tidak merasa demikian waktu itu. Tapi dua-duanya menurut gue menjadi pada waktu itu ya, jadi
seorang petarung politik yang baik bagi kubu mereka masing-masing gitu. Nah, kalau Budiman sama Fahri waktu itu ya, gue merasa ini baru nih. Yang namanya diaktikan ini nih, gitu kan. Iya kan. Yang satu mungkin dengan pandangannya sendiri, yang satu dengan pandangannya yang lain. Dua-duanya juga sangat piawai bercakap gitu ya, beradu argumen dan segala macam. Gue menikmati sekali sih. Gitu. Kalau lo tanya apa perbedaan generasi ini, gue mengharapkan sebenarnya perdebatan yang tatanannya ideologis ya, itu gue rasa perlu diperbanyak sebenarnya di kalangan yang lebih muda. Kenapa? Karena yang namanya tatanan praktikal itu kan sebenarnya ekstensi ya, terusan dari apa yang lo pahami secara fundamental. Betul, memang kita harusnya nggak cuma ngomong yang ngawang-ngawang aja gitu, bukan cuma ngomong di landasan teoritis aja. Tapi gue merasa ini sesuatu yang kalau buat gue di zaman gue sekolah misalnya, gue nggak pernah dapet itu gitu. Gue nggak pernah dapet tuh ada. Gue inget banget dulu kita pernah ngobrol di depan coffee shop di Kemang tuh. Habis interview Valdo itu bukan ya? Bukan, Uki kayaknya. Uki itu ya. Terus kita ngomong kan soal ideologi politik gitu. Itu sebuah hal yang buat gue sangat-sangat merindukan itu sih. Nah, gue nggak melihat itu ada sebenarnya di generasi lebih muda. Di generasi yang lebih senior pun mungkin ya kita mau lihat obrolan kayak Bang Fahri, Mas Budiman tuh mungkin nggak banyak juga sebenarnya yang mampu untuk ngomong kayak gitu ya. Betul. Gitu. Jadi dua tadi sih. Kalau perbedaan gue rasa nggak terlalu banyak. Emang beda zaman aja. Iya, dan memang Bang Fahri dan Mas Budiman ini kan memang lahir di era ideologis gitu ya. Betul. Jadi perdebatan ideologis di akar rumput itu di kelompok-kelompok diskusi kecil-kecil itu betul-betul diskursusnya menyala gitu ya. Sementara Valdo Maldini dan Rian Ernest ini era polarisasi gitu ya. Jadi orang muncul dengan diskursus masing-masing di media sosial gitu ya. Bahkan menurut gue bener kata lu tadi, ini nggak ada ideologisnya sebenarnya era ini. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Iya kan? Cuma kalau menurut gue, bro, kalau menurut gue going forward dalam masa mendatang, menurut gue perdebatan-perdebatan yang tatanan ideologis atau ethics itu akan semakin banyak dan semakin sering terjadi sih. Dan buat gue ini sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya. Kenapa? Karena begitu kita ngomong inovasi teknologi misalnya, kita bukan masalah kita bisa bikin apa, tapi apa yang kita bikin itu secara ethics gimana gitu kan. Kita ngomong AI misalnya gitu kan. Itu bukan urusan siapa bisa bikin AI lebih jago, enggak. Tapi secara ethical, gimana? Ini apakah dia akan replacing orang atau enggak? Ini kan bukan tatanan praktis sebenarnya kan. Ini tuh tatanan ideologis gitu. Kok jadi lu yang nge-bridging ini? Ini gua mau nge-bridging di situ. Gue tawa lagi. Iya, misalnya kayak di sepak bola, gua contohin nih. Kita masuk bola dikit ya, biar penonton bola masuk juga ke sini. Misalnya VAR gitu. Ini kan orang berdebat nih. Ini barang ini mengurangi estetika sepak bola, membuat sepak bola begitu certainty gitu kan. Ya kan? Ada kubu yang lain bilang ini penting buat memastikan, memberikan kepastian hukum gitu kan. Ya kan? Ada kubu yang lain juga ngomong gitu. Ini ethical debate ya. Jadi ethical debate betul. Nah, kalau lu sendiri gimana ngelihat VAR tadi? gue karena gue juga nonton olahraga Amerika ya bro ya. Jadi di sana bahkan ya Eropa juga rugby juga udah make gitu. Tenis sudah lama. Tenis sudah lama dengan Hoka ya di atas gitu. Buat gue untuk bisa dapat sebuah kepastian tadi, penegakan hukum, kan? Law enforcement. Lu ingat nggak tendangan Lampard 2000 berapa? 2010 yang lawan Jerman. Iya kan? Iya. Gitu. Buat gue kalau itu kan bukan VAR, itu kan pakai gol teknologi belum ada gitu. Belum ada. Gitu. Gue sih tidak mengharamkan adanya VAR. Yang gue sesali, yang gue sayangkan adalah masalah implementasi sama aplikasinya. Karena ternyata yang menafsirkan VAR masih orang juga gitu. Karena kalau ini bro ya, karena kalau olahraga yang lain lah Amerika yang lain itu benar-benar strict based on teknologi aja gitu. Kayak tenis kan jejaknya itu kan. Betul. Gitu sih. Jadi ya itu contoh bagaimana perdebatan ethics ini akan banyak terjadi sih ke depan. Nah, ini lu yakin berarti ini kita ngomong isu yang ini ya terkaitan sama ethics gitu. Misalnya lu pernah baca filsuf namanya Peter Singer? Nggak pernah baca sih gue. Animal Liberation gitu ya, misalnya. Dia juga nulis soal ekonomi bahwa menurut dia bahwa orang-orang
kaya di Amerika gitu atau negara-negara maju menyumbangkan cukup hidup dengan 30% penghasilannya aja dan sisanya disumbangkan untuk Afrika, ekonomi dunia akan lebih baik gitu kan. Jadi lu bisa hidup mewah juga dengan 30% gitu misalnya. Nah, maksud gua ini perdebatan yang sangat rasional ya, sangat dengan situasi kita terpolarisasi kayak sekarang, apakah menurut lu debat kayak begitu akan menemukan ekosistemnya gitu? Gue kalau melihat kecenderungannya aja, kalau kita kan generasi milenial sih, bro. Kalau lo kan juga segenerasi sama gue lah kira-kira ya. Iyalah, Iya kan kan? gue di bawah lu. Masa ya? Iya, Oke. tampang lebih muda Anda. Anda tahu nggak? Anda jadi host di acara Ahmad Wahid Award, saya nonton waktu itu. Yang di Salihara? Salihara. Oke. Anda jadi host di Ed Amerika, saya nonton waktu itu. Siap. Ya kan? Anda ini udah jadi public figure waktu saya masih mahasiswa, Pak. Salah satu panutan lah. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah kami memang ekosistem? Gue melihat generasi Gen Z yang ke bawah ini, generasi TikTokers ke bawah ini, gue melihat mereka jauh lebih open. Kalau kita bilang milenial sudah terbuka mengagal, menurut gue mereka jauh lebih open lagi terhadap pemikiran-pemikiran baru. Dan ketika halangan teknis itu sudah tidak ada, pasti perdebatannya bukan soal teknis gitu, tapi soal etik pasti kan. Yeah. Apakah akan menemukan ekosistemnya? Gue rasa iya. Gitu. Cepat atau lambat itu sebenarnya sudah terjadi sebenarnya di dalam ruang-ruang publik digital gitu. Perdebatan-perdebatan soal soal prasangka rasial, soal kesejahteraan di tempat kerja. Betul. Itu adalah sesuatu yang mungkin untuk generasi sebelumnya ya udahlah yang kayak gitu nggak usah diomongin gitu kan. Tingkat kesadaran mungkin tidak se-open dan tidak setinggi sekarang. Pengguna sepeda di Jakarta. Pengguna sepeda di jalan, betul hal seperti itu. Ya. Jadi memang menurut lu consciousness-nya makin besar ya hari ini kalau. Betul. Kalau buat gue pasti akan semakin besar gitu tingkat kesadaran. Sekarang masalahnya adalah gimana biar terjadi pemerataan consciousness ini. Ya. Biar nggak cuma jadi segelintir orang aja gitu kan. Gitu. Ya, jadi misalnya perdebatan soal hak hewan juga udah muncul hari ini. Betul, misalnya betul. dog is not food gitu misalnya kan. Gimana-mana tapi lele food. Yeah. Gitu kan, double standar kalau kata Sevi, not a slim food. Betul. Lele pukul-pukul gak apa-apa gitu. Tapi kan menarik gitu perdebatan. Bener. Diskursusnya jadi menarik gitu ya. Betul. Nah, tapi kan ini juga berkali-kali gua ulang di Total Politik, itu kan butuh literasi gitu loh, Ge. Jadi kalau gue bilang gini, ini ada data dari Kepala Perpusnas kemarin baru seminggu yang lalu lah. Dia bilang bahwa di Indonesia itu indeks akses buku itu 0,9. Artinya 0,3. Benar 0,9. Jadi 9 orang harus nunggu antri untuk dapat satu buku. Sementara di negara maju itu satu buku itu per tahun buat 15 orang. 15 orang itu satu buku bisa akses dapat gitu. Salah lagi gua. Satu orang bisa dapat 15 buku gitu. Bahkan sampai 30 buku gitu. Nah, kalau kita lihat perdebatan di Amerika misalnya, Pilpres yang lalu Donald Trump misal. Sampah mulut Amerika ini, Bos. Dia yang hajar Trump tetap pakai konsep he's a pathological liar gitu. Pathological liar kalau lu masuk ke psychology itu ada babnya sendiri gitu ya. Ini jenis pembohong apa gitu. Nah, maksud gua pertanyaan soal ekosistem tadi di masyarakat yang seperti itulah ketika mereka emosional sekalipun gitu ya. Bisa menjalankan perdebatan etik yang seperti lu bilang tadi. Apakah lu udah merasa tingkat literasi dan akses kita hari ini udah ya gimana mau berdebat kalau dari penduduk Indonesia 52% buta huruf fungsional bisa baca tapi nggak tahu artinya gitu. Betul. Kalau dibandingkan apakah lebih baik dibandingkan dengan 20 tahun lalu, gue rasa iya. Apakah sudah ideal? Ya belum sama sekali sih menurut gue. Ini jadi sebuah hal yang problematik ya, karena untuk bisa membenahi ini gue rasa yang namanya pendidikan politik atau pendidikan literasi informal
yang dilakukan seperti di Total Politik ini misalnya, atau dilakukan di Asumsi atau dimanapun. Buat gue tuh mungkin hanya berkontribusi mungkin ya sekian persen, berapa persen sih, paling di bawah 10% gitu. Bahwa ini harus masuk ke dalam sebuah... Kita pun sangat pesimis ya, dengan kontribusi kita sebenarnya. Betul, sebenarnya iya, bahwa ini harusnya masuk dalam sebuah tatanan yang institusional, yaitu adalah lembaga pendidikan sebenarnya gitu. Gue sih nggak heran misalnya kenapa misalnya generasinya generasi millennials yang dianggap sudah lebih kritis, tapi ternyata ya tingkat pemahamannya, ketertarikannya kepada gagasan atau ngomongin perdebatan ideologis atau perdebatan etis, ya mungkin hanya segitu-segitu aja. Kenapa? Karena emang nggak di-train untuk bisa mikir kayak gitu. Gue nggak bilang bahwa semua orang harus jadi pemimpi dan pemikir gitu. Tapi kan yang namanya critical thinking itu dibangun ya di lembaga pendidikan kan. Pendidikan dasar, menengah, dari rumah sih sebenarnya awalnya gitu. Nah, jadi apakah ekosistemnya sudah terbentuk? Sayangnya masih terbentuk mungkin dalam tatanan yang informal seperti yang kita bikin sekarang ini gitu. Gue rasa sampai masalahnya ditanggulangi dalam level yang lebih makro dan lebih masif, baru sih ketika itu kita berada di sebuah equilibrium yang tepat gitu. Ini Mas Menteri Nadiem Makarim harus minta beliau ini jadi penasehat pendidikan. Gue dulu pernah gini, ini nggak ada hubungannya sih, cuman dulu gue pernah ikutan sebuah program literasi digital. Beberapa kali gitu diundang. Gue tuh sering jadi token milenial by the way. Iya. Jadi diundang biar ada aja milenial gitu. Pemenuh kota ya. Sering diundang gitu. Biasanya kalau milenial siapa nih? Ya udah pange aja gitu. Biasanya kalau pembicaranya lebih hebat-hebat itu ya nggak apa-apa deh. Gue jadi patung, gue pendengaran mereka ngomong gitu. Jadi satu hal biasa yang gue pernah lihat, gue pernah mengusulkan kalau mau bikin campaign anti hoax, literasi digital, biar nggak kena fake news, kenapa nggak masukin kurikulum aja sih, gue bilang gitu. Iya. Gue nggak tahu apakah udah masuk atau belum ya. Tapi buat gue jauh lebih efisien dibandingkan dengan ya gue pernah beberapa kali diundang ke acara kampus-kampus gitu, ke beberapa kota juga ngomongin literasi digital kepada mahasiswa. Terus gue suka bilang, kayaknya yang butuh campaign ini tuh bukan mahasiswa menurut gue. Tapi orang tuanya mahasiswa, gue bilang. Iya. Iya kan? Gitu. Nah, iya, karena ya generasi-generasi di dalam keluarga gue pun, di sanak saudara gue yang sebenarnya secara level pendidikan sudah tinggi gitu, tetap aja ini tuh bukan level pendidikan sebenarnya, tapi keterbiasaan konsumsi media. Iya kan? Generasi digital native sebenarnya udah lebih berpengalaman gitu untuk menggunakan gitu. Ada datuk gua di kampung, Bos. Ngaku gini. Gua katanya di black campaign sama orang. Oh, kenapa datuk? Masa gua dibilang datuk tukang jual tanah kaum gitu. Hah? Kok bisa? Iya, pas gue tanya, dia tahu dari mana? Katanya lihat di internet. Gue kira ada media yang nulis, taunya lihat dari Facebook. Dia pikir Facebook ini datuk ini nyalek, Bos. Ya nulis lawan politik. Dia pikir itu media. Dia pikir itu media gitu loh. Itu yang terjadi hari ini. Betul. Ini serius loh. Serius loh, gila loh itu. Iya. Dan ini lu tahu lah dampaknya ini orang bisa bunuh-bunuhan. Bener. Ya nggak sembarangan loh ini. Betul. Jadi ya gue selalu pakai buat ilustrasi ya. Banyak orang yang masih belum bisa membedakan bahwa informasi atau artikel dari let's say infovalid.blogspot.com misalnya gitu. Ya itu a1.com. Iya. Itu bukanlah sebuah berita yang terverifikasi gitu. Nah, ini kan buat generasi kayak kita atau mungkin yang lebih muda, itu kan satu hal yang kita udah ngerti dari awal gitu sebenarnya kan. Tapi mungkin buat beberapa kalangan enggak. Karena cara konsumsi medianya sudah terbentuk bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, nggak kayak gitu. Oke.